ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah atas nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian rutin kita. Masih dalam pembacaan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat akhlak beliau. Tentunya sebagaimana yang telah kita sampaikan, kita belajar tentang sifat tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajar tentang sifat akhlak beliau. Tujuannya adalah supaya kita semakin mencintai beliau. Antik kita semakin cinta timpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya ada 3 sifat tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sampaikan. Si pertama berkaitan dengan tinggi tubuh beliau. Beliau tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi sangat tetapi juga tidak pendek. Ya, beliau tinggi beliau tetapi tidak tinggi sangat. Ini yang pertama. Kemudian yang telah kita sampaikan adalah tentang warna kulit beliau. Beliau tidak putih sangat, bahasa anta putih bodak. Beliau tidak putih bodak, putih sangat, tetapi beliau juga tidak coklat. Ngombe kulit Nabi SAW putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Yang ketiga yang telah kita sampaikan, rambut beliau. Beliau rambutnya tidak lurus sangat tetapi juga tidak keriting, tidak keribu. Ya. Lurus sangat tidak, keriting juga tidak. Baik. Itu dia 3 ciri atau sifat tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sampaikan. Sekarang kita baca hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi di sini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tubuh beliau rab'ah, simbe ngarnina rab'ah, laisa bitawil, tidak tinggi sangat, wala bil qasir, tetapi juga tidak pendek. Ini sudah kita bahas. Hasanal jismi, tubuh beliau itu bagus. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin, rambut beliau tidak keriting sangat dan juga tidak lurus sangat.
tidak keriting, tidak lurus sangat. Ini juga sudah kita bahas. Asmaral laun, dalam riwayat yang lain azharal laun, kulit beliau seperti bersinar, putih kemerah-merahan. Nah, tambahannya di sini idza masya takaffa'a, kalau beliau berjalan takaffa'a, maka beliau berjalan dengan takaffa'. Nabi SAW, tubuh beliau tidak tinggi sangat, tidak pendek, sudah kita bahas. Kemudian kulit beliau itu bersinar putih kemerah-merahan, sudah kita bahas. Kemudian rambut beliau tidak keriting, tidak lurus sangat, sudah kita bahas. Tambahannya di sini, beliau kalau berjalan takaffa. Simbe ngarnin takaffa ini. Baik. Ada 3 tafsiran ulama tentang takaffa. Tafsiran yang pertama disebutkan di dalam hadis, ka'annahu yanhattu min sababin. Nabi alaihi salatu wassalam kalau berjalan seperti orang yang berjalan dari turunan, dari tanjakan, turunan apa? Marak dengan sinurun. Ngumbi kira-kira lamun da jalan nurun lambat atau agak cepat? Agak cepat. Agak cepat. Perlu gue perhatikan. Agak cepat. Sampai dikatakan oleh para sahabat, inna lanujhidu anfusana, kami berusaha ngejar jalannya Nabi SAW, gak bisa. Wa innahu la ghairu muqtarif, padahal beliau tidak lari. Berusaha kita malik Nabi SAW, berusaha kita ngejar beliau, tetapi tidak bisa. Wa innahu la ghairu muqtarif, padahal beliau tidak lari, jalan biasa. Lalu ya agak jelap Nabi SAW, seperti orang yang jalan dari turunan. Ya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua dari takaffa adalah idza zala qali'an atau taqallu'an. Beliau kalau berjalan itu beliau angkat kaki beliau. Ndek ngoros. Ngoros bahasa sampai. Harap kan dengan leka seret sandalnya itu. Ya. Apa bahasa sampai? Ngoros. Maaf. Jadi jalan beliau itu, kaki beliau itu beliau angkat. Kaki kanan angkat, kaki kiri angkat. Bukan ditarik kayak orang malas itu. Kan. Ya mohon maaf jemaah sekalian. Ada orang Masya Allah suara jalannya seret. Tapi Nabi SAW beliau angkat. Diangkat jemaah sekalian. Apalagi lamun musim panas, kemudian kerpuk, terus arak dengan sileka ngoros lah, kerpuk ini sana sini. Yeah. Sudah jalannya itu berdebu, kemudian cara jalannya itu narik sandal, yeah. Nah, debunya ini kesana kemari. Tidak seperti ini cara jalan Nabi SAW. Tidak seperti ini. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga adalah tatabu'ul khutuwat. Langkah beliau itu dia pendek. Agak cepat jalan beliau, tetapi langkah kaki beliau lamun bahasan tiang jempang. Tahu dah jempang? Jempang beliau itu tidak panjang. Ini biasa, sudah jalan biasa, cuman agak cepat. Jadi bukan jempangnya itu marak dengan berkuda-kuda. Bukan seperti itu. Nah, ini cara jalan Nabi SAW. Yang pertama seperti orang yang turun, yang jalan dari turunan. Yang kedua, beliau angkat kaki beliau. Yang ketiga,
jempangnya, langkahnya itu tidak panjang, tidak lebar, tidak, biasa. Kata sebagian ulama, intinya cara jalan Nabi SAW itu seperti orang yang semangat. Dindik dalam mas-lemas leka. Dindik. Ya. Padahal ida sehat, dik daulat sakit, awak dah masih kuat, lagu leka dah lemas. Sampai arak dengan singgi tak ida leka, dik manda berkeluar ki. Ya belum sarapan ki. Subhanallah. Sampai ada yang nanya seperti itu. Apa belum sarapan? Lemas jalannya. Taib. Nah, ini dia tambahan jamaah sekalian dalam hadis yang kedua ini. Bahwasanya Nabi SAW cara jalan beliau itu takaffa. Takaffa ada 3 tafsiran, tiang ulangi. Yang pertama seperti orang yang jalan dari turunan, agak cepat. Kemudian tafsiran yang kedua, beliau angkat kaki beliau, bukan diseret-seret. Tafsiran yang ketiga adalah langkah beliau itu tidak lebar, tidak, biasa. Baik. Kita masuk langsung ke hadis yang ketiga. Karena hadis yang kedua ini tambahannya hanya satu, cara jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, an Abi Ishaq qala, dari Abu Ishaq dia berkata, sami'tul Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma yaqul, aku mendengar sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib, semoga Allah meridai dia dan ayahnya. Qal, apa kata Al-Bara' bin Azib? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu laki-laki yang marbu'. Marbu' itu sama dengan roba'ah tadi. Apa arti roba'ah jemaah sekalian? Tidak tinggi sangat tetapi tidak pendek. Rata-rata para sahabat meriwayatkan seperti itu. Tubuh Nabi SAW tidak tinggi sangat tapi tidak pendek. Tambahannya, ba'ida ma bainal mankibain, jauh antara kedua pundak beliau. Pundak kanan, toak kanan dengan pundak kiri, kanca toak kiri, jauh. Apa maksudnya jauh di sini? Berarti dada beliau itu lebar. Ya. Jadi ini berjauhan dia ini, kanan dengan kiri. Berarti dada beliau itu lebar. Ini tandanya orang gagah ini. Tiang tahu ini apakah pelungguh tahu atau tidak? Ada satu permainan namanya rugby. Tahu dah main bola tangan itu? Tahu dah ke rugby? Ngombe cara tiang mau jelaskan rugby ini. Arak permainan bola jemaah sekalian pakai tangan. Taib. Pemain rugby bagaimana pakaiannya? Dijadikan ini besar ininya nih. Toaknya itu, pundaknya itu dijadikan besar. Kenapa? Itu tanda orang gagah. Lamun Nabi SAW, kalau Nabi SAW tidak perlu pakaian untuk menjadikan ini besar, memang sudah besar. Otomatis ini lebar. Nah, kan keren gati dalam mana lebar ngerti dah. Apa orang kada timpak senina ada. Rebahkan kepalamu di dada bidangku. Balagu mohon maaf lah mana beci. Masa gentamu ni kena rebahkan kepalamu di dada kurusku. Main. Nabi SAW, Masya Allah, luar biasa. Ganteng luar biasa Nabi SAW. Sudah tampan, gagah, ganteng, lengkap. Makanya pernah kita sampaikan, Nabi SAW itu mengumpulkan dua kesempurnaan. Kesempurnaan fisik, yang kedua kesempurnaan akhlak. Sempurna tubuh, sempurna akhlak. Lebar.
Taib. Ini tanya, boleh. Taib. Ini dia tambahan dari Al-Bara' bin Azib. Azimal jummati ila syahmati udhunaih. Rambut beliau itu tebal. Ila syahmati udhunaih, sampai sini. Ini syahmah, bagian yang lemes, yang sering dipasang anting-anting oleh perempuan. Syahmah. Masih ingat dah bagaimana model rambut Nabi SAW? 3 model rambut Nabi SAW. Model yang pertama sampai sini, sampai sini. Model yang kedua lewat telinga, tetapi tidak sampai pun pundak, lewat. Model yang ketiga gondrong, lewat pundak. 3-3-nya model rambut Nabi SAW. Lamun dah bergunting sampai telinga misalkan, itu salah satu model rambut Nabi SAW. Bulu unda lewat telinga tetapi tidak sampai pundak, itu juga pernah Nabi SAW punya rambut seperti itu. Rambut Nabi SAW yadribul mankibain, sampai memukul-mukul pundak beliau, maksudnya gondrong. Pernah Nabi SAW. Lebat rambut beliau. Alaihi hullatun hamra, kata Al-Bara' bin Azib, saat itu Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan pakaian merah. Beliau menggunakan pakaian merah. Nah, ini yang membuat para ulama beda pendapat apa hukum laki-laki menggunakan pakaian warna merah. Karena ada hadis yang melarang menggunakan pakaian warna merah, tetapi di sini Nabi SAW menggunakan pakaian warna merah. Ada hadis yang melarang menggunakan pakaian merah, tetapi dalam hadis ini sahih. Riwayat Imam Bukhari, Muslim dalam kitab saya mereka, Nabi SAW menggunakan pakaian merah. Maka ulama beda pendapat. Baik. Ulama beda pendapat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Disebutkan oleh para ulama ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jamaah sekalian, yang dilarang oleh Nabi SAW adalah merah. Merah apa? Merah si terang itu. Kontras. Merah kontras. Nah, lamun si abang ini ndik. Mohon maaf. Lamun abang ini tidak. Merah kontras. Paham tidak merah kontras? Si santer abangnya itu. Apa bahasa MP? Abang nyala. La ilaha. Lamun abang nyala menyala abangku ya. Apa ini bahasa kita ini? Merah sangat merahnya itu. Ya. Mana ya merah yang kayak polpen ini nih. Kayak polpen ini merah. Lamun merah ini marun dia. Merah marun tidak. Taib. Ini dia penjelasan sebagian ulama. Atau kemungkinan yang kedua, yang dilarang itu adalah merah yang tidak ada campurannya, merah polos. Adapun kalau ada campurannya meskipun sedikit tidak mengapa. Ya, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Misalkan ada pakaian pelungguh merah, tetapi merahnya bergaris-garis, ada garis bedang-bedang, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Bukan merah polos. Ya. Baik. Paham pelungguh ini? Jadi yang dilarang itu kemungkinannya 2. Yang pertama adalah merah kontras tadi seperti polpen ini. Ini yang dilarang pertama. Adapun merah marun, pakaian Bapak, merah marun tidak masalah. Atau yang dilarang yang kedua itu merah polos. Adapun kalau ada campurannya meskipun garis-garis, garis putih-putih, garis bedang-bedang, garis hijau-hijau, garis apapun,
maka itu dibolehkan. Baik. Kemungkinan itu yang dipakai oleh Nabi SAW saat itu, kata Imam Ibnul Qayyim. Paham ini? Baik. Jadi Al-Bara' bin Azib mengatakan saat itu Nabi menggunakan pakaian merah. Mungkin maksudnya bukan merah terang, atau mungkin maksudnya merah tetapi bergaris-garis. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku belum pernah melihat yang lebih indah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Qat, li dalam bahasa Arab itu qat itu artinya sama sekali. Tidak ada sesuatu pun yang lebih indah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, subhanallah. Tidak ada yang lebih indah ketimbang Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Makanya pernah kita sampaikan kemarin, siapa yang lebih gagah, yang lebih tampan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah Nabi Yusuf alaihi salam? Kemarin kita sampaikan pertemuan sebelumnya, saya lebih gagah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam atau Nabi Yusuf? Ulama kita beda pendapat. Tetapi wallahu alam pendapat yang terkuat adalah dua-duanya gagah tampan, cuman tampannya berbeda. Ya. Ita gagah ita menurut senina ta. Ya. Kita juga tampan menurut istri kita. Ya. Ida masih paling gagah kata senina kita. Jadi tampan, dua-duanya tampan, cuman tampannya berbeda. Apa bedanya? Mohon maaf, kata sebagian ulama, tampannya Nabi Yusuf itu menggoda. Tampannya Nabi Yusuf menggoda, makanya pelungguh pernah mendengarkan kisah para wanita mereka memotong-motong tangan mereka, tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf. Istrinya menteri pada saat itu mengajak Nabi Yusuf apa? Berzina. Mengajak Nabi Yusuf berzina. Bahkan setelah perempuan-perempuan itu memotong jari-jari mereka, kata para ulama tafsir, mereka pun juga ikut-ikutan mengajak Nabi Yusuf berzina. Apa kata mereka? Jangan mau berzina dengan dia, berzina saja dengan saya. Tampannya Nabi Yusuf menggoda. Adapun tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwibawa. Tahu dah berwibawa? Membuat orang itu hormat. Sampai dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seandainya engkau bertanya kepadaku tentang bagaimana wajah Nabi alaihi salatu wassalam, Abdullah bin Abbas mengatakan, sulit bagi saya untuk menceritakannya. Kenapa? Saya tidak pernah berani mengangkat kepala di hadapan beliau. Berwibawa gati. Berwibawa gati Nabi SAW. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Jadi dua-duanya tampan, tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena ya beda tampan Nabi Yusuf dengan tampan Nabi Muhammad SAW. Ida tampan simbek ini, si menggoda ki atau si berwibawa? Ita ini tampan khusus katanya, khusus saya, khusus senina tiang. Baik, ya. Hada huwa. Jadi Al-Bara' bin Azib mengatakan, saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Nabi SAW. Allahu Akbar. Ya. Dan hebatnya Al-Bara' bin Azib mengatakan sesuatu. Dia tidak mengatakan saya tidak pernah melihat orang yang lebih gagah dari Nabi SAW. Tapi dia mengatakan sesuatu. Singarnina sesuatu itu semua makhluk, selapuk makhluk, tidak ada yang mengalahkan indahnya Nabi SAW. Karena dalam riwayat yang lain, saat kejadian ini, kejadiannya adalah di malam hari tanggal 15. Malam hari tanggal 15, bagaimana bulan itu? Purnama, bolot.
Saat itu Al-Bara' bin Azib melihat Nabi SAW pakai baju merah. Maka setelah itu dia melihat bulan. Ternyata Nabi lebih indah ketimbang bulan purnama. Subhanallah. Ini kita melihat bedait kanjeng Nabi SAW. Gagah beliau ini. Gagah betul Nabi SAW, indah betul. Subhanallah. Apalagi tubuh yang gagah ini diisi oleh akhlak yang sempurna. Diisi oleh akhlak yang sempurna. Ada orang jamaah sekalian, dia gagah, dia tampan, dia cantik kalau perempuan, tetapi akhlaknya kurang bagus, tapi banyak orang demen. Kenapa orang demen? Karena dia gagah. Makanya Nabi SAW mengatakan, tungkahul mar'atu li arba'. Biasanya wanita dinikahi karena 4 alasan. Biasanya dengan mama, laki-laki itu menikahi perempuan karena 4 sebab. Yang pertama, li jamaliha, karena perempuan itu cantik. Meskipun dia tidak berakhlak, meskipun dia miskin, meskipun dia bukan keluarga bangsawan, tetapi kenapa engkau menikahinya? Ingat katanya. Ada? Cantik. Baik. Sebab yang kedua, lima liha, karena hartanya. Karena hartanya. Padahal dia tidak cantik, tidak solehah, bukan bangsawan. Kan dah nikah, ya sugi. Ya sugi, kaya. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, lihasabiha, keturunan bangsawan. Keturunan, lamun bahasan dengan keturunan darah biru. Lamun dabakatin biru sugul. Keturunan darah biru. Dia tidak cantik, dia tidak salihah, dia tidak kaya, kan dah nikah ya, anak ustad bangsawan. Baik. Kemudian yang keempat adalah lidiniha, karena salihah. Karena salihah. Itu alasan seorang laki-laki menikahi perempuan. Maksud tiang di sini yang cantik tadi itu, padahal dia tidak salihah, dia tidak kaya, dia bukan keturunan bangsawan, lagu arak dengan mele. Kenapa? Dia cantik. Bapak lagi Nabi SAW bukan hanya tampan fisik, tetapi indah akhlaknya. Indah akhlak. Enggak, subhanallah. Ya. Luar biasa Nabi SAW. Mudah-mudahan temu bedait ke. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Nabi SAW. Taib. Ini dia tambahan dari Al-Bara' bin Azib. Jadi tambahan dari Al-Bara' bin Azib tadi, pundak Nabi SAW berjauhan. Apa maksudnya berjauhan? Lebar, dada beliau lebar. Ya. Wah pira mau dawah. Si pertama tinggi, tidak tinggi sangat, tidak Si kedua warna kulit putih kemerah-merahan, bukan putih sangat, tetapi juga bukan coklat. Ya. Bukan sawo matang bahasan dengan. Ya. Baik. Yang ketiga, rambut bagaimana? Tidak keriting tetapi tidak lurus sangat. Sing keempat, cara jalan bagaimana? Ada 3, seperti orang jalan dari turunan. Cepat atau tidak? Agak cepat, tetapi tidak lari. Agak cepat. Atau beliau kalau jalan mengangkat kaki, tidak menyeret, ya, tidak narik, tidak ngoros. Kemudian yang ketiga, cara jalan beliau dekat, bukan jempangnya itu tidak panjang. Baik, itu tambahan. Kemudian tambahan berikutnya dari Al-Bara' bin Azib, dada Nabi SAW lebar. Kemudian model rambut beliau ada 3. Kadang sampai telinga, kadang lewat telinga tetapi tidak sampai pundak, kadang sampai pundak gondrong. Ya, lamun dah mimpi kemudian bertemu dengan laki-laki yang seperti ini, bermudah-mudahan Nabi SAW. Karena syaitan tidak bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belagu lamun seandainya ida ngimpi, kemudian laki-laki di dalam mimpinya beda dengan ciri-ciri ini.
Ya pendek, kemudian keriting, kemudian kurus malik. Daya yakin di Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Kita baca berikutnya, kita ambil satu hadis lagi. Satu hadis lagi jemaah sekalian, ada tambahan tentang fisik Nabi alaihi salatu wasallam. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia berkata, Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ini jemaah sekalian, dia adalah misal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman jauh beda umur beliau dengan Nabi alaihi salatu wasallam, jauh. Dan dia diasuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal di rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Ali ini anaknya siapa? Anaknya Abu Talib. Abu Talib siapa? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ini dia banyak anak tetapi miskin harta. Ya diri Abu Talib tapi anaknya banyak. Ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah, Khadijah kaya atau tidak? Kaya. Maka Nabi SAW ikut kaya. Akhirnya Nabi SAW kasihan kepada pamannya. Dia pun mengatakan, ya wahai paman, bagaimana kalau saya ambil anak antum satu biar saya rawat di rumah saya asuh di rumah saya. Kata pamannya, bagus, siapa yang engkau mau? Ali bin Abi Talib. Jadi Ali bin Abi Talib ini dia hidup sejak kecil bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu betul dia fisik Nabi alaihi salatu wasallam, tahu betul dia badan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Baik. Apa kata Ali bin Abi Talib? Sama seperti sahabat yang lain. Yang pertama, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasir. Nabi SAW tidak tinggi sangat tetapi tidak pendek. Rata-rata sahabat menceritakan yang ini. Rata-rata sahabat bercerita Nabi tidak tinggi sangat tetapi tidak pendek. Tambahannya, syathnul kaffaini wal qadamain. Ada dua tafsiran ucapan ini. Tafsiran yang pertama, syathnul kaffain. Kulit, subhanallah ya, detil sekali para sahabat, detil sekali. Kulit telapak tangan Nabi SAW syathnu, tebal. Ini tebal. Kata para ulama, jangan pelungguh bayangkan kalau tebal berarti kasar. Lamun tebal kan kasar. Ya, baik. Lamun dagirang, mohon maaf, lamun dagirang nyangkul, tebal dia. Lagu tebal apa? Mohon maaf, tebal kasar. Lamun tebal kasar bagus, berarti ida rajin megawean. Nabi SAW tebal. Ini tafsiran yang pertama, tebal telapak tangan beliau. Kata Syekh Abdul Razak di sini, wa hadzal ghilaz la yaqtadil khushunah, tetapi tidak kasar. Bahkan dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, saya tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada sutra. Bayangkan, saya tidak pernah menyentuh sesuatu lebih lembut daripada sutra ketimbang kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembut kulit Nabi alaihi wasallam, lebih lembut ketimbang sutra. Padahal tebal. Biasanya kalau tebal itu kasar. Lagu ini tebal lembut jamaah sekalian. Ya, tebal lembut. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan syathnul kaffain wal qadamain adalah telapak tangan beliau ini besar. Ya beli telapak tangan Nabi alaihi wasallam. Makanya zakatul fitrah, zakat fitrah itu berapa kali ini? Berapa mud zakat fitrah? Berapa mud zakat fitrah? Zakat fitrah itu 4 mud. 4 mud itu satu sok.
Satu mud itu jamaah sekalian penuh telapak tangan. Penuh telapak tangan. Jadi Nabi SAW kalau ngambil gandum, ngambil beras, ya, tapi di zaman Nabi itu gandum. Ngambil gandum, diambil satu mud, dua mud, tiga mud, empat mud berarti 1 sa'. Kalau pelungguh timbang dia menjadi kilo, sebagian ulama mengatakan 3 kilo. 3 kilo. Berarti lebar tidak? Bare dah coba lebalin deh. Coba dah sekop ngadui manda. Sekop pakai telapak tangan antum beras itu 4 kali sekopan, dah timbang 1,5 kilo. Pernah tiang coba jamaah sekalian? Dia nak mau 2 kilo. Dia nak mau 2 kilo, tidak sampai 2 kilo. Lamun Nabi SAW 4 kali sekopan 3 kilo menurut sebagian ulama. Berarti besar ini. Besar. Cuman bukan telapak tangan saja, beliau saja yang besar. Nanti kita akan lihat bagaimana besar. Artinya wajah beliau itu sudah gagah, tubuh beliau juga kuat. La ilaha illallah. Ya, luar biasa gati Nabi SAW. Jadi ini lebar. Syathnul kaffain. 4 kali sekopan jadi berapa kilo? Syekh bin Baz mengatakan 3 kilo. Lamun Itali Indonesia berapa jadinya zakat fitrah? 2 kilo? 2,5 kilo. Intinya 4 kali sekopan itu. Ya, tiang pernah nyoba, lah masih jauh dia dari 2 kilo. Ya, subhanallah. Hadza huwa. Ini tambahan, berarti ini besar. Ya ini. Dhakhmur ra'si, kepala beliau juga agak besar. Ingat jamaah sekalian, kepala beliau besar mengikuti tubuh beliau ini besar. Coba ada bayangan lamun ini belik lagu kepala kode kan gasing ini. Ini kan gasing jadinya. Mohon maaf ini jamaah sekalian. Ininya besar, lagu ini kode misal. Kan tidak cocok. Tidak cocok. Nabi SAW, makanya Syekh Abdul Razak di sini mengatakan dhakhmur ra'si. Ya, kepala beliau itu besar. Kenapa? Karena tubuh beliau juga ini supaya cocok. Intinya tubuh Nabi itu sempurna. Dhakhmur ra'si, kepala besar. Mengikuti tubuh. Taib. Subhanallah ya. Luar biasa. Itu tambahan yang berikutnya. Dhakhmul karadis. Dhakhmul karadis ini yang tiang sebutkan tadi. Apa bahasa kita? Persendian, tahu dah persendian? Antum tahu persendian ya? Bukan pergelangan, persendian semuanya. Sambungan-sambungan tulang. Sambungan-sambungan tulang Nabi SAW itu besar. Menunjukkan tulang beliau juga besar. Iya. Menunjukkan tulang beliau besar. Jadi lamun tolang taya kode, lagu 4 taya tebel, apa namanya itu? Apa namanya? Mohon maaf, genduter. Genduter. Nah. Taib. Lamun tolang taya beli, lagu kulit taya tipis, apa karena? Taib. Lamun kalau Nabi SAW tulang beliau itu juga besar, mengikuti tubuh beliau. Iya. Dan ini menunjukkan kuat, kata Syekh Abdul Razak, kulluha tadullu ala quwwati binyatihi. Semua ini menunjukkan betapa kuat tubuh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW ketika peristiwa perang Khandaq, sebelum terjadi perang Khandaq itu kota Madinah akan diserang oleh 10.000 orang kafir. Kota Madinah akan diserang oleh 10.000 orang kafir. Maka berdasarkan usulan dari Salman Al-Farisi, apa kata Salman Al-Farisi? Wahai Rasulullah, ini yang akan menyerang kita ini banyak, 10.000. Ayo kita pertahankan kota Madinah dengan cara membuat parit. Bukan parit yang kecil, parit yang lebar.
ukuran lebarnya tidak bisa dilewati oleh apa? Kuda, supaya kuda musuh tidak bisa masuk. Akhirnya sepakat gali parit lebar. Dan itu jamaah sekalian musim kelaparan. Musim kelaparan, 3 hari 3 malam para sahabat tidak makan, termasuk Nabi SAW. Musim lapar. Tiba-tiba sahabat menemukan batu besar di tengah penggalian parit ini. Ditemukan batu besar. Dipukul batu ini pakai linggis, pakai hammer, tidak bisa hancur. Berarti batu ini menghalangi penggalian. Sahabat ingin menggali parit, lalu tiba-tiba batu besar. Dipukul pakai hammer, dipukul pakai linggis, tidak bisa hancur. Akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana kita akan melanjutkan penggalian ini? Arak batu belik menghalangi penggalian ini, batu besar. Maka Nabi SAW berdiri. Kemudian beliau katakan, mana linggis itu? Kemudian beliau angkat. Kemudian beliau pukul, 1 kali pukul hancur. Kuat jemaah sekalian. 1 kali pukul hancur. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa kata Jabir bin Abdullah? Tatkala Nabi mengangkat tangan begini, maka kerangkat pakaian Nabi SAW. Dan saya melihat ada 3 batu diikat di perut Nabi SAW. Nahan apa? Lapar. Ada 3 batu diikat di perut Nabi SAW, nahan lapar. Tapi pelunggu lihat, 3 hari 3 malam tidak makan, hancur batu yang besar. Kuat. Kita puasa Ramadan berukna jam 2. Darah angin terusik. Ya. Istri kita mengatakan, Pak, tolong ambilkan kursi. Nggak tahu kita puasa katanya. Istrinya juga puasa padahal. Nggak tahu kita puasa, nyuruh-nyuruh saja. Subhanallah, baru sampai jam 2 siang itu udah lemes kita. Nabi SAW 3 hari 3 malam diikat di perut beliau batu, sekali pukul hancur batu itu. Jadi kuat Nabi SAW, kuat. Ya, subhanallah. Taib. Jadi dokhmul karadis, tulang beliau kuat, besar. Tawilul masrubati, ini tambahan juga. Tawilul masrubah, mohon maaf, yang namanya masrubah itu bulu, ya, bulu. Bulu dada beliau itu turun ke bawah, mohon maaf, ila surrati, sampai ke pusar beliau, sampai posat. Ini ya berbulu ini. Ada bulu tumbuh di sini. Ganteng tidak itu? Hah? Baik. Keren? Keren. Ya berbulu. Tetapi masrubah itu bulu yang ndek sudah marak bulu. Ini enggak, bulu-bulu kecil. Tandanya orang. Kan biasa kan orang Arab, orang-orang punya bulu di bagian sininya. Tapi Nabi SAW dia turun terus sampai ke pusar beliau. Tawilul masrubah. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, fakana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run, ada bulu, mumtaddun, bulu ini dia terus lurus, min sadrihi, dari dada beliau, ila surratihi, sampai pusar beliau, ya, sampai pusar beliau. Tapi nanti ada hadis yang lain menyebutkan tidak banyak bulu di tubuh Nabi SAW. Ndek keselapu awak Nabi berbulu, ndek. Yang ini nih berbulu. Ya, baik. Kemudian idza masyat, yang lanjutkan sedikit saja. Idza masya, kalau beliau berjalan, takaffa'a takaffuan, maka beliau berjalannya ka'annama yanhattu min sabab, seperti orang yang jalan dari turunan tadi itu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lam ara qablahu, saya tidak pernah melihat sebelum beliau, wala ba'dahu, begitu pula setelah beliau, mithlahu, yang mirip seperti Nabi SAW 100%, belum pernah. Maksudnya tidak ada yang segagah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang mirip, sekedar mirip, ada seperti Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib.
Nabi SAW, cucu beliau Hasan, Husain, yang paling mirip adalah Hasan dengan Nabi SAW. Mirip gati Hasan ini, tetapi tidak 100%. Jadi kira-kira tahu dah awak Nabi SAW? Masih banyak hadisnya ini. Ya, masih banyak sekali. Subhanallah jamaah sekalian, kalau tubuh Nabi SAW seperti itu detailnya para sahabat meriwayatkan kepada kita, apalagi ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ibadah Nabi SAW. Ya. Tubuh Nabi SAW boleh tidak kita tiru? Boleh tidak kita tiru? Ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Mana yang boleh? Misal jenggot Nabi SAW. Nanti pelungguh akan ini, hidung Nabi SAW mancung. Kanggo dah operasi plastik? Tidak kanggo. Ke rombok ke katanya. Operasi plastik tidak boleh. Tidak boleh, haram. Tubuh beliau saja yang tidak semuanya harus kita ikuti diceritakan oleh para sahabat, apalagi ibadah beliau yang wajib kita ikuti. Masa tidak diriwayatkan oleh para sahabat? Ibadah beliau itu wajib kita ikuti, akidah beliau wajib kita ikuti, akhlak beliau wajib kita ikuti. Apalagi itu, kalau tubuh beliau saja yang tidak wajib kita ikuti mereka ceritakan dengan detail, apalagi ibadah. Angkat darah alasan tak untuk nambah-nambah agama ini, nggak ada alasan. Ya, nanti kita akan baca hadisnya sangat detail tubuh Nabi SAW diriwayatkan oleh para sahabat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini dulu jamaah sekalian apa yang bisa tiang sampaikan. Ngendang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin pelunggu tanyakan, tiang persilahkan selesai azan kalau ada.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada yang bertanya jemaah sekalian dari jamaah yang mengikuti kita. Dikatakan di sini rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gondrong apakah termasuk sunnah Nabi yang bisa kita amalkan atau bagaimana? Termasuk sunnah atau tidak? Tidak. Itu kebiasaan orang Arab dulu. Gondrong laki-laki itu bukan sunnah. Itu hanyalah kebiasaan orang Arab dulu, ya, kebiasaan orang Arab, ya. Mereka rata-rata dulu gondrong, makanya Nabi SAW ikut gondrong, kebiasaan mereka, tapi bukan sunnah. Apa kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitab ini? Beliau mengatakan, seandainya itu sunnah, maka kita akan dapati para ulama kita gondrong. Tetapi belum pernah kami dapati ulama gondrong, kata beliau. Syekh bin Baz tidak gondrong, Syekh Ibn Utsaimin tidak gondrong, Syekh Albani yang selalu meneliti hadis Nabi SAW tidak gondrong. Syekh Abdul Razak, wahai dan kita Syekh gondrong datang le markas darat. Mereka lebih paham tentang sunnah Nabi SAW. Seandainya itu sunnah, mereka pasti akan mengamalkannya. Tapi tidak ada ulama kita yang gondrong. Kenapa? Ini bukan sunnah, ini kebiasaan orang Arab. Kanggo, apakah boleh gondrong? Boleh. Boleh gondrong dengan dua syarat. Boleh gondrong dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh gondrongnya itu kemudian meniru perempuan. Kata Syekh Abdul Razak, jangan sampai nanti dia gondrong kemudian dia pakai sepit. Tahu ada sepit? Jepit rambut itu perempuan itu yang pakai. Jangan pakai itu. Kalau pelungguh laki-laki gondrong tidak masalah, tapi jangan pakai sepit. Jangan pakai sepit. Itu yang pertama. Jangan meniru perempuan. Yang kedua, kalau seandainya mohon maaf di sebuah tempat, kalau di sebuah tempat atau di sebuah kampung gondrong itu adalah ciri orang yang jahat, maka tidak boleh gondrong di tempat itu. Kenapa? Karena kita dilarang tasyabuh, menyerupakan diri dengan orang yang jahat. Misalkan ada suatu kampung jamaah sekalian, di kampung itu tidak ada yang gondrong kecuali orang yang jahat, maka jangan ikut-ikutan gondrong di sana. Jangan ikut-ikutan gondrong di sana. Paham pelung ini? Baik, itu dia. Jadi gondrong itu bukan termasuk sunnah Nabi SAW. Itu hanyalah dibolehkan bagi laki-laki dengan dua syarat tadi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Ada yang untuk ingin tanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Baik. Ya. Masih adakah bekas-bekas atau peninggalan? Apakah masih ada bekas-bekas peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti rambut, sandal, jubah? Masih ada ataukah tidak? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan sudah tidak ada lagi. Satu-satunya peninggalan Nabi alaihi wasallam adalah ajaran beliau. Oleh karena itu, ndek nahara rambut Nabi kemudian pelunggu cium-cium sudah tidak ada lagi. Bahkan mimbar yang ada di Masjid Nabawi sekarang bukan itu mimbar Nabi SAW, sudah direnovasi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mimbar Nabi SAW pernah kebakaran. Mimbar Nabi SAW yang asli dari Nabi SAW, kayunya dari zaman Nabi SAW, kayunya itu sudah kebakaran di tahun 700-an Hijriah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi dendek dah datang Masjid Nabawi kemudian dah usap-usap mimbar Nabi SAW. Tidak ada lagi. Satu-satunya peninggalan Nabi SAW di zaman ini sunnah beliau, ajaran beliau SAW. Ya tentu sih banyak orang mengatakan ini rambut Nabi SAW. Bahkan dulu pernah ada seseorang dia pulang dari satu negara, dia bawa satu rambut. Kata dia, ini rambut Nabi SAW. Rame jamaah sekalian, sampai masuk berita, rame. Qaddarallah, rumah orang tersebut kebakaran.
Tidak ada yang bertanya apa yang ini, apa yang rusak, apa. Semua bertanya, ngumbe nasib rambut Nabi alaihissalam. Gak ada yang menanyakan apa yang terbakar. Sudah tidak ada, jemaah sekalian, sudah tidak ada. Kalau pelungguh ingin mencari berkah dari Nabi alaihissalam di zaman ini, caranya ikuti sunnah Nabi alaihissalam. Hanya itu saja. Ikuti ajaran Nabi alaihissalam. Hanya itu cara mencari keberkahan. Adapun meta sandal Nabi alaihissalam, jubah Nabi alaihissalam. Sudah berapa tahun Nabi meninggal dunia? Lebih dari 400 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Ya. Taib, wallahu taala a'la wa a'lam. Sudah tidak ada ya? Ini dia jemaah sekalian, kalau memang sudah tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Masih sabar dengan lanjutan tentang fisik Nabi alaihissalam? Ya. Sangke khawatir kita idawah bosan. Ya. Karena yang masih duit hadisnya ini. Baik. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.